Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait percobaan 3 pada modul 1. Pertama saya share screen terlebih dahulu. Melanjutkan dari percobaan 2 tadi, kita akan menambahkan router 1941 2 buah, dan kita akan membuat topologi seperti pada modul ya, dimana untuk router yang sebelah bawah sebelah kanan akan dinamai R2 dan sebelah sebelah kiri adalah R2 dan sebelah kanan adalah R3. Kemudian untuk menyambungkan antara router, kita menggunakan sebuah uh, interface ya. Interface di mana ini kita matikan, kemudian kita memasangkan WIC strip 2T seperti pada modul ini. Kemudian kita menghidupkan lagi pada R3 juga sama. Kita harus mematikan dulu routernya dan kemudian memasangkan WIC strip 2T-nya dan dihidupkan lagi. Pada R1 juga sama, tapi sudah saya pasang, sudah saya hidupkan lagi. Kemudian kita akan menyambungkan dengan serial, di mana untuk kabelnya atau portnya kita sesuaikan dengan yang ada di modul dan atau yang revisi pada modul 3. Ini pada R2, maka kita akan menyambungkan yang pertama mungkin uh, dari R2 ke R1. Jadi SO00 dengan 00 juga. Kemudian pada yang satunya kita menggunakan serial 001 dengan serial 001 juga pada tertiga. Kemudian kita juga akan menambahkan switch 2960 dan yang ini kita namakan switch 3. Yang ini juga kita namakan switch 2. Untuk kabelnya sama seperti pada rangkaian yang atas, kita akan menggunakan straight. Pada router 2 akan digunakan gigabit 1, berarti ini untuk gigabit Ethernet 1. Nah, ingat tidak ada ketentuan juga ya. Dan di sini kita akan menggunakan gigabit Ethernet 1 juga. Dan di sini juga gigabit Ethernet 1. Kemudian akan ada PC. Disebut sebagai PC 2. Oh iya, bentar. Ini terlebih dahulu akan disebut PC 3 dan di sini
yang disebut sebagai PC2. Dan kemudian untuk penggabungannya kita akan menggunakan flash Ethernet 1 dengan flash Ethernet. Karena tidak ada ketentuan interface, maka bisa dimasukkan di flash Ethernet 01 atau flash Ethernet gigabit W. Karena tidak ada ketentuan, maka bebas sebenarnya. Yang ini kita samakan flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 1. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi seperti ini, dan yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terhadap router-routernya supaya bisa melakukan ping pada beda jaringan. Yang pertama, kita berikan dulu IP address-nya. Sebenarnya untuk pemberian IP address bisa langsung kita masukkan pada config, kemudian kita masukkan pada interface. Untuk di router 2 dan gigabit Ethernet 0/0, di gigabit Ethernet 1 ya, sesuai dengan kita masukkan tadi. Itu di sini adalah 192.168.1.192. Kemudian ini gigabit Ethernet 0/0. Oh, sorry, ada kesalahan. Ini 1.1. Kemudian ininya karena /30, maka dia adalah 252. Kemudian untuk R2 di bagian serial 0/0/0 itu adalah 192.168.1.194 dan juga serialnya ini 152. Oh, sebentar, ada yang salah. Untuk di gigabit Ethernet 0.1 itu bukan /230 tapi /25 itu 128. Ya, sesuai. Untuk untuk gigabit 0.1 192.168.1.1 untuk /nya 25. Kemudian untuk serialnya serial 0/0 itu 192.168.1.194 /nya 30. Kemudian pada port statusnya jangan lupa kita on kan. Kemudian untuk di port di router 3, di bagian config sama di serial 001 itu kita on kan dulu, terus kemudian untuk IP address-nya itu 192.168.
1.1.1.98. Kemudian untuk subnet masknya itu 30, itu sama berarti 252. Ini untuk yang serial ya benar. Kemudian untuk yang gigabit Ethernet 1, kita on-kan dulu, kemudian IP address-nya 192.168, yang titik 1.129. Untuk subnet masknya itu adalah 26, itu 192. Dan kita selesai di sini. Untuk di R0 di bagian konfigur, kemudian di /000 itu IP address-nya 192.168.1.193. Nah, subnet masknya itu 30, itu 252. Terus untuk yang bawah juga sama, yang serial 001 itu 192.168.1.197. Untuk subnet masknya juga sama, /30, jadi tidak perlu melakukan perubahan. Dan kita lihat kemudian untuk PC2 kita melakukan konfigurasi IP. Untuk IP PC2 itu 192.168.1.126. Subnet masknya itu 25/25 itu 128. Untuk default gateway-nya kita mengikuti dari router 2, itu 192.168.1.1. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pemberian IP pada PC3. Di desktop di IP configure itu kita mengikuti untuk ininya 192.168.1.190. Kemudian untuk IP subnet masknya itu adalah 26, jadi 192. Kita coba dulu. Kita successful untuk PC2 ke router 2. Kita balik coba dari router PC, bisa. Dan kita coba untuk PC3 ke router 3 sukses, dan sebaliknya. Ini artinya pada setiap topologi dalam setiap jaringan, untuk jaringan 3 ya berarti ya, ini sudah bisa saling nge-ping, yang 2 juga sudah, yang 1 tadi kita karena lanjutan dari percobaan 2 juga sudah bisa. Yang menjadi masalah adalah PC2 belum bisa menge-ping PC1 karena belum ada backbone atau static routernya. Begitu juga dengan PC2 ke PC3 masih file, belum bisa. Dan pada percobaan 3 yang harus dilakukan adalah memberikan statik supaya antara ketiga topologi bisa saling terhubung. Caranya seperti pada modul.
Yang pertama, konfigurasi seluruh jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R1. Di sini kita mengharuskan untuk masuk ke dalam router 1 ya. Ada router 1. Bentar. Karena kita tadi posisinya masih berada di configure interface, maka kita exit terlebih dahulu. Kemudian di configure, kita bisa memasangkan IP root 192.168.1.0. Kemudian kita pasangkan subnet masknya 128 serial melalui jalur serial 0/0/0, dan kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan lagi IP root 192.168.1.128, dan kita pasangkan 255, 255, 255 dan 129, 192, mohon maaf, melalui serial 0/0/1, dan kita enter. Dan config pada yang keempat, langkah-langkah yang keempat itu konfigurasi seluruh jaringan yang tidak terhubung dengan R2 secara statik. Maka kita harus beralih ke R2. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian melakukan IP root. Mulai dengan 192.168.99.0, dan subnet masknya 255.255.255.0 melalui jalur 192.168.1.193. Kita enter, masukkan lagi IP root 192.168.1.192. Hmm. 196, kemudian masukkan subnet masknya 125, 255, 255, dan 252, yang 192.168.1.193. Kita cek terlebih dahulu.
mohon maaf. Kemudian kita enter dan kita berikan happy root lagi 192.168.1.128 dan kita berikan 255 kemudian 192 dan untuk jalurnya 192.168.1.1 dan 3 dan kita enter. Kemudian beralih ke router 3, di mana di sini akan memberikan static default ya di CLI, kemudian kita exit terlebih dahulu. Dan kita lihat di mana IP root-nya. Dia /0/1. Kemudian kita enter. Untuk serial default ini artinya menggunakan 0.0.0.0. Kemudian kita coba tes konektivitasnya, apakah sudah menyambung. Seharusnya sudah, karena sudah sesuai dengan modul. Sudah successful antara PC 1 dengan PC 2. Artinya di PC 2 sudah bisa menyambung dan PC 1 sudah bisa mapping router 2. Dan untuk mengecek PC 1 ke router 3 juga sudah sukses, ataupun juga PC 2 ke router 3 juga sudah sukses. Yang 3 adalah PC 3 dengan PC router 1 masih belum bisa. Pada percobaan 3 juga akan aku jelaskan terkait static root, di mana pada percobaan 3 ada highlight penjelasan static routing dan perbedaannya ketika menggunakan static root ke jaringan tertentu dan static root default. Yang pertama, jelas kalau misalnya kita pakai static root secara khusus, kita itu memberikan IP, subnet mask, dan jalur. Sebentar. Contoh pada router 1, di mana dengan tujuan jika memberikan static root ke jaringan tertentu gitu, misal itu kita memasukkan tujuan, kemudian juga memberikan jalur. Jadi tujuannya routing itu mau kemana, kemudian jalurnya dari R1 itu dari mana, itu diberikan secara detail dengan menggunakan IP, kemudian dengan menggunakan subnet mask dari yang dituju, dan kemudian diikuti dengan jalurnya. Jalurnya di sini adalah serial 0/0/0 itu tadi. Dan itu yang menjadi ciri khusus ya, yang ada pada static jaringan secara jaringan tertentu. Kemudian untuk static root yang secara default seperti pada router 3 tadi, itu karena
default ya. Jadi tidak diberikan IP secara khusus. Jadi menggunakan 0/0.0.0 yang mana itu menjadi standar default pada sebuah jaringan ya. Kemudian eh, apalagi yang membedakan, mungkin eh, mungkin bisa kita tanyakan pada ChatGPT atau pada Google. Hmm, apa yang membedakan membedakan antara menggunakan static root pada jaringan tertentu dan statik secara default. Nah, di mana, nah, eh, seperti yang tadi aku bilang, di mana static root yang pada jaringan tertentu itu kita eh, berdasarkan alamat IP yang spesifik. Contohnya tadi pada ketika kita mendaftarkan static root pada router 2 ya, di mana kita memasukkan eh, IP yang dituju, kemudian jalur yang dilewatkan itu sebelah mananya, jalur yang dipilih itu jalur yang apa. Kemudian untuk default static route digunakan untuk mengarahkan paket ya yang tidak cocok dengan rute yang ada di dalam routing table ke rute default. Nah, default route biasanya digunakan untuk mengirimkan paket yang tidak memiliki rute spesifik yang cocok dalam kebanyakan jaringan. Default route diarahkan ke gateway. Eh, Seperti pada praktikum tadi atau percobaan 3, di sini juga dijelaskan ditetapkan menggunakan alamat 0.0.0.0/0 yang mana menjadi standar default pada sebuah jaringan, yang berarti semua paket tidak memiliki rute yang cocok untuk menggunakan default route. Static route ya, static default route berguna untuk menyediakan koneksi keluar dari jaringan lokal ke internet atau jaringan lain ketika ada rute tertentu yang lebih cocok. Singkatnya, static route digunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke tujuan tertentu yang diketahui, sedangkan static default route digunakan untuk mengarahkan lalu lintas yang tidak cocok dengan rute lain, seringkali ke internet atau jaringan luar. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk percobaan 2 dan percobaan 3. Sekian, terima kasih.